the problem is itu nggak akan terselesaikan. Betul. Kalau itu melibatkan, ya kalau pasangan ya, itu kan harus sebelum selesai kan harus ada komunikasi. Betul. Kalau nggak ada komunikasi ya nggak akan selesai. Jadi ayam sama telur. Ya paling kalau kita berdua kebetulan sama-sama senang ada di alam, senang tenang gitu. Paling pergi deh ke gunung gitu, nyepi gitu. Saat udah nggak tertahankan lagi. Iya. Ada fase itu yang udah kemudian, tapi kan kalau kemudian tetap kalau trik gua buang itu energi rutin tiap bulan. Gimana makanya kan caranya? Ya itu dengan kemudian biar kemudian nggak terlalu pecah. Liburan tiap bulan sebulan sekali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Cak Hamid di YouTube saya ya, yang lumayan makin hari makin kece ini. Teman-teman semua, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, baru ketemu di belantara YouTube yang lain itu, monggo langsung subscribe dulu ya sebelum kita mulai. Subscribe, bunyikan loncengnya, kemudian kalau ada masukan segala macam nantinya setelah nonton tulis saja. Insya Allah saya akan perbaikin untuk kebaikan teman-teman semua. Jadi berbenah itu adalah menjadi hal yang kita lakukan. Dan pada kali ini saya hadirkan teman saya, teman ngobrol saya, teman curcol saya di podcast ini, yang nggak perlu saya sebutkan lagi namanya, sudah teman-teman kalau ikutin yang udah sebutan. Jadi tamu yang rutin. Jadi sebetulnya saya pengen ada rubrik khusus ngobrol with Indah. Gitu. Gitu. Jadi gue suka ke pasar modern kan, dan ini kan seberangan pasar modern, jadi mampir ke Hamid lah. Yuk bikin konten gitu. Dan saya sebagai temen sengaja ngajak itu, soalnya kan kamu hobi ngobrol, kalau nggak kemudian saya salurkan. Kalau nggak tersalurkan, iya harus teman-teman harus bantu supaya temennya nggak gila. Kasian kan ya, takut gitu, biar takut gila kan. Biar tersalur kan. Tapi ngomong-ngomong tentang gila, tentang burn out, pernah nggak ngalamin kamu itu tentang itu? Burn out. Kalau nggak paling nggak di keluarga gitu, mengalami pada satu sisi yang kemudian udah nggak bisa ditahan lagi gitu. Nggak ngalamin sendiri tapi pasangan. Iya, dan oh, suamimu itu? Iya. Yang bule itu? Ya. Masih itu? Perlu ya di sana ke jalan ini boleh. Iya, dan gue nggak pernah tahu gimana seriusnya burnout itu sampai akhirnya terjadi di rumah tangga gitu. Jadi baru dan terus terang kalau nggak pernah ngalamin sendiri itu, it's so hard to digest. Apa berat banget buat kita berempati. Iya, dan gue ngalamin itu gitu. Apa sih paling gitu? Padahal itu masa kondisi yang kita tuh udah nggak kuat, udah nggak ada solusi apapun kira-kira gitu loh. Untuk kita harus keluar dari kebiasaan. Benar. Karena itu udah masa-masa ya, kalau kemudian itu tetap ditahan ya meledak gitu. Iya, depresi betul. Iya, betul. Dan bersyukur sih itu terjadi. Jadi bikin gue jadi belajar. Kapan kejadian itu terjadi? Belum lama. Selama pandemi ini di sini. Oh, atau yang kemarin itu lu ke mana, ke camping itu? Itu salah satunya. Oh, itu. Tapi gini, ternyata kilas balik ke belakang sempat terjadi juga sebelumnya di negara lain ya. Yaitu tapi belum nggak separah kemarin sih gitu. Parah dalam arti yang benar-benar bikin kasihan sih. Apa ya? Jadi berubah. Karakternya, bukan berubah karakternya, gimana ya bilangnya? Stresnya itu keluar gitu, dan dampaknya kemana-mana. Iya, karena itu kayak letupan, kayak larva. Iya. Kita itu semuanya sudah nggak cukup untuk meredam. Itu kita itu stresnya udah pada level sangat tinggi. Ya kalau nggak dilepas itu gila gitu. Kalaupun meledak di itu menjadi perhara di keluarga semuanya. Benar. Dan titik terkrusialnya ya, titik terpentingnya itu komunikasi. Dan komunikasi itu ternyata nggak selalu orang yang pandai berkomunikasi itu dalam begitu masuk ke soal burnout, depresi, itu dia juga bagus komunikasinya di situ. Enggak, karena setelah gue lihat itu lagi ada pride, apalagi laki-laki ya. Kalau terjadi di laki-laki, kalau kita pasangan perempuannya
belum pernah mengalami itu dan belum tahu gimana caranya menghadapi kayak gitu pasangan yang lagi dalam posisi itu bahaya banget sih kalau kita nggak ada kemauan untuk belajar untuk oh iya oke. Gitu kayak bangun lo harus tahu lo harus ngapain gitu, harus gimana, itu bahaya. Ini harus diselesaikan gitu. Iya. Karena kalau apalagi nggak tahu itu berbahaya gitu, jangannya biasa saja. Bahaya dalam arti bisa merusak hubungan. Iya, hubungan pasti karena kan emosi, temperamental segala macam, bawanya mau marah gitu-gitu. Benar banget. Apalagi nggak tahu, correct me if I'm wrong. Kalau laki-laki ada kecenderungan untuk nggak mau terlalu share masalah ya, sampai itu terselesaikan. Betul. Tapi the problem is itu nggak akan terselesaikan kalau itu melibatkan kalau pasangan ya, itu kan harus sebelum selesai kan harus ada komunikasi. Betul. Kalau nggak ada komunikasi ya nggak akan selesai. Jadi ayam sama telur, betul. Blunder di situ. Mana yang duluan gitu. Iya. Dan suami gue termasuk orang yang komunikator yang bagus dan itu masih terjadi gitu. Jadi ternyata memang itu gue ngelihat itu sebagai bagian dari ini ada gimana pun laki-laki soal emansipasi tetap laki dan perempuan itu dua dunia yang berbeda, yang ada perbedaan di software dan hardware-nya berbeda. Instalannya juga berbeda gitu ya. Gue belajar bahwa laki-laki tuh cenderung, nih nggak tahu benar apa enggak sih, ya. Laki-laki tuh cenderung nggak akan share kalau ada masalah, ada kegalauan atau apa, sampai itu semua selesai dan berlalu. Betul. Ada kecenderungan itu ternyata. Karena ada rasa gengsi, sebetulnya gengsi segala macam, gengsi bahwa kan tadi laki-laki sebagai merasa bahwa bagian dari Superman gitu, sebagai yang harus bisa semuanya gitu. Ketika cerita bahwa dia itu lagi stres, itu sama aja kayak mendowngrade dirinya. Iya, mungkin. Gitu. Jadi takut dilihat lemah nggak sih? Itu dinilai lemah, makanya harus strong. Jadi itulah dan itu terjadi banyak. Kayak kasus gue dulu pernah jualan potrekoning dulu. Nih, saya potrekoning pernah jualan ramuan Madura, nggak jalan, gue buka di mall gitu. Ternyata teman-teman yang datang itu tiba-tiba malu, bro, gue datang malu bro. Dan gue riset ke toko obat kuat gitu. Tiba-tiba Pak, mereka itu rata-rata datang itu pakai helm. Kadang WA chat pesan, Pak ambil saya tunggu 300 meter setelah atau sebelum di titik gitu kan. Sampai gitu. Kenapa? Apa alasan saya perdalam? Ternyata mereka kalau kemudian datang ke jualan gua waktu itu, berarti karena brandnya Potrekoning Ramuan Madura, taunya Ramuan Madura itu obat kuat. Gua datang ke situ berarti gua nggak kuat. Berarti gua trouble. Stigma. Berarti gua nggak kuat. Berarti gua menghinakan diri gua. Itu kayak meruntuhkan itu terkait itu. Iya sih. Jadi itu loh. Sama juga dengan ketika cerita gua lagi stres, gua lagi ini. Cemen amat sebagai cowok lu gitu. Iya, berarti akarnya sebenarnya di respon kita masyarakat yang kadang-kadang cenderung kayak meremehkan masalah orang ya. Ada dua Jadi problem. Bikin orang nggak mau share. Di satu sisi menurut gua mental Superman itu yang kemudian terstigma itu kemudian juga problem. Iya. Ya Superman juga manusia gitu kan. Tapi kalau nggak ngomong kan orang nggak tahu kalau Anda juga manusia. Juga bisa menangis gitu kan. Iya, Asman sering nangis nggak Mas? Di rantau. Jadi kayak gitu. Jangan lalu untuk nangis ya. Jadi mau diem mau terbuka pokoknya jadi keluarin. Itu yang kedua tentang kemudian orang ya kemudian merespon laki-laki nggak boleh lemah. Itu sebenarnya nggak sehat sih. Ada titik di mana kita itu sebagai manusia tetap ada titik di mana kita mengalami burnout gitu. Titik di mana kita ya nggak kuat ngadepin, bro ini terlalu besar bagi gua kira-kira gitu. Nah kalau lu di keluarga lu apa solusinya ketika? Solusinya harus, kalau ini konteksnya ngurangin jam kerja. Ini setelah ini kan buat Anda karena stressingnya adalah karena kerja kan? Karena kan itu berarti load tergantung problemnya apa. Iya. Kalau ini kerja iya benar-benar tergantung sebabnya apa. Betul. Ini kemarin karena sebab utamanya itu ya load kerjanya terlalu tinggi jadi kayak nggak punya hidup. Jadi gini, kita nggak mau
hidup itu untuk kerja, tapi kerja itu untuk hidup. Untuk hidup, betul, gitu. betul. Jadi dia sampai di satu titik yang benar-benar akhirnya dulu. Hidup untuk kerja, kerja untuk hidup. Ya. Lu cerdas bikin lit itu tuh. Bukan itu, gue ngutip orang, Ngutip orang. enggak, gue nggak mengakui itu. Berarti nggak cerdas. Enggak. Kan intelektualitas itu kan pinjaman. Oh iya. Betul. Beda sama intelligence. Betul. Intelijensia kan. Betul. So pinter banget sih. Nah jadi istilahnya ya itu dia terganggu di situ karena jadi benar-benar kayak nggak punya kehidupan sih. Pagi bangun bikin kopi, sarapan, udah langsung masuk ke ruang kerjanya, udah. Dan itu 2 tahun terakhir, sejak dia balik ke sini, dan itu kan pandemi kan. Alhamdulillah betul. Masih dapat kerja yang bisa di rumah gitu ya, online. Nah itu udah tuh sampai tuh sehari penuh sampai malam. Udah baru selesai. Itu ngajar ya? Ngajar. Sampai jam berapa kalau malam itu? Tergantung, kan tiap hari bisa beda. Rata-rata kelas-kelas ada. Sampai jam 8. Rata-rata bisa sampai jam 8 gitu. Bisa ada hari-hari tertentu kayak misalkan weekend gitu ya. 1 minggu bisa kadang-kadang sampai jam 9 dulunya waktu sebelum akhirnya untuk sampai ke burnout itu terekspos keluar gitu. Banyak letupan dulu, letupan akhirnya sampai ya wajar ya kalau namanya rumah tangga tuh ribut-ribut. Nah itu kan jadi makin lama makin nggak sehat. Dan barulah keluar itu, oke, ternyata ini kondisinya gini. Ya udah. Dan solusinya dia salah satu orang yang selalu tahu kalau ada masalah langsung cepet nyari solusi. Tapi soal ini agak lama memang waktu itu karena memang nggak bisa langsung solusinya diterapin karena dampaknya kan ke nafkah. Betul. Karena kita punya tanggung jawab juga, kita punya ada prioritas, ada hal yang harus diprioritaskan gitu udah. Tapi akhirnya setelah pindah ke sini ke rumah sendiri. Minum dulu. Iya. Kayaknya agak serak dulu. Thank you. Baik deh. Apa yang nggak buat lu? Gua sediain podcast ini buat lu. Buat gua juga sih. Silakan ya. Yang mengiklan. Nih. Sudah welcome. Sudah tersedia ruangnya. Jadi akhirnya setelah pindah ke rumah baru mulai agak kayaknya udah mulai bisa nih solusinya diambil dalam hal ini ngurangin jam kerja. Terus dari yang sebelumnya itu setahun lebih 6 bulan mau 2 tahun sih, udah mau 2 tahun sebenarnya. Itu dalam seminggu 7 hari kerja, 1 hari enggak libur. Nah sekarang dia mulai ambil 2 hari seminggu per minggu harus ini. Jadi 5 hari kerja berarti. Terus sekarang jam-jamnya juga udah mulai diperbaikin lah yang dia akhirnya bisa selesai itu agak sore nggak sampai malam selesai. Kecuali dia mau nambah sendiri itu bebas aja gitu. Misalkan lagi luang, bosen atau apa pengen nambah itu. Akhirnya itu satu. Kedua ya paling kalau kita berdua kebetulan sama-sama seneng ada di alam, seneng tenang gitu ya. Paling pergi deh ke gunung gitu nyepi gitu. Bertiga. Oh ya, lu suka ke gunung juga ya? Kan dari dulu kan gue dari SMA dulu sempet ikut ke grup pendaki gunung. Rubah ya, jangan pecinta alam, berat soalnya pecinta alam itu. Terlalu luas ya deh. Terlalu luas. Itu pendaki gunung. Terus di kuliah enggak lagi. Karena gue udah mulai nyadarin gue ngapain ya di sana, padahal gue takut cacing sama ular gitu. Ya udah akhirnya udah. Sekarang tapi ya itu. Milih camping ya, milih camping, hiking. Terus ya paling sekarang agak glamping ya. Glamping. Kalau mau nggak males bawa dengan hiking. Pengen cita-citanya ke Rinjani, pengen banget ke Rinjani sama dia. Atau sama ke Semeru. Kita itu belum pernah camping bareng berarti ya? Camping keluarga belum. Saya juga suka camping. Iya. Kapan-kapan nanti mungkin ya cari waktu timingnya. Betul. Gitu. Jadi berarti lu keluar ya langsung? Keluar. Kayak kemarin tuh kan kita ke gunung kan, Mega Mendung kemarin. Mega Mendung. Kebetulan di sana juga itu udah kendor ya, PPKM udah kendor, udah mulai nggak terlalu ini. Di sana juga sepi. Kita nyarinya hari yang sepi, yang nggak berkerumun. Jangan weekend kalau mau itu. Enggak. Dan memang waktu itu kita doang di situ. Lu weekend atau weekday waktu itu? Weekdays. Weekday. Benar-benar kita sendiri doang, nggak ada customer lain. Maksudnya nggak ada yang pergi lagi. Jadi secara standar COVID aman banget ya. Boleh nggak ngasih masukan buat para lelaki soal burnout, depresi apa?
Itu kan ketahuilah. Tadinya itu pertanyaan terakhir di gua. Ada ya? Ada. Tapi nggak apa-apa. Udah solusi. Intinya satu sih sebenarnya, komunikasi dong. Komunikasi. Kalau kita nggak ngomong, kalau itu udah, kalau burnout itu kan levelnya udah tinggi banget, udah yang benar-benar kita udah itu yang nggak bisa ngapa-ngapain, pemarah apa segala macam. Komunikasi dengan pasangan, sama orang terdekat. Orang terdekat. Kalau orang terdekat. Kalau jomblo gimana? Kalau jomblo yang ngomong sama orang terdekat kan punya temen dong. Oh iya. Punya keluarga juga kan. Susah juga ya. Keluarga Indonesia kadang-kadang suka nggak menganggap kesehatan mental ya. Ya do what you can, tapi istilahnya jangan diem aja, ngomong sama orang yang lo percaya gitu. Kalau nggak ngomong orang nggak tahu gitu. Dan tapi ada juga orang yang kelihatannya mukanya muka burnout terus, mukanya buak. Ada juga. Oh itu gue no comment deh. Oh, itu. Ups. Nggak tahu gue mau bilang apa. Oh itu berarti butuh meditasi mungkin dan yoga. Meditasi. Oh jadi burnout. ngalamin itu kemudian lu ke hutan ilmu. Ada orang juga mungkin tergantung ya sukanya kemana. Ada kemudian ketika burnout dia ke mall kan ada juga. Ada yang kemudian wisata kuliner. If that works for you then do it. Betul. Kan orang beda-beda. Iya ada orang yang ketika stres justru nambah gemuk kan. Dia tuh banyak makan, kemudian kompensasinya makan. Bener loh. Tahu nggak pernah lihat ya di artikel salah satu penyebab obesitas karena stres. Stres iya. Kompensasinya ke situ saat dia nggak bisa nyari solusi yang lebih baik gitu. Betul. Jadi mereka ada gitu. Kalau gua kalau tergantung levelnya dah. Levelnya. Kalau masih medium, gua tidur. Tidur ngebantu ya. Tidur. Jadi melepaskan sejenak lumayan kan, naruh kepala dan otak gitu gitu tidur. Tapi lu pernah nggak inget nggak level yang paling parah burnoutnya itu pernah nggak terjadi? Dan ya pernah lah. Pernah. Dan pernah. Itu gimana? Sampai di titik apa yang marah-marah tiap hari ya, atau pasti, gimana? Bawaannya berantem ke anak-anak kemudian sadis. Ya? Senggol gitu. dikit, senggol bacok. Senggol bacok ya kayak gitulah. Itu kalau lagu udah lebih parah, tapi gue udah tahu pada titik mana gue harus amputasi nih, gue harus selesaikan. Lo cepet gitu ya? Kalau gue ini udah kan gue pemarah orangnya, ketika marah habis itu kontemplasi, ini salah, ini udah berlebihan. Itu biasanya nyadar sendiri atau perlu respon dari pasangan atau anak-anak? Nyadar sendiri. Oh ini udah lebih gitu. Dan kalau maunya udah nggak kuat segala macam, memang gue secara berkala kan, kalau gue buang refresh itu hidup itu per tiap sebulan sekali, gue antara ke hotel atau liburan gitu atau ke gunung gitu gue. Oke. Jadi dibikin rutin ya. Nah, karena itu kompromi masalahnya. Gue kan bareng keluarga. Gue anak dengan Kenzi itu sukanya gunung, tapi istri dan dua orang adik-adiknya itu sukanya hotel gitu. Jadi gue combine aja. Kalau istri sukanya karena kalau ke gunung harus ribet masak, dia di rumah udah masak, di sini masak juga di gunung iya gitu kan. Iya sih, malas juga. Di hotel pengen makan yang enak gitu kan. Nyari bintang 4 bintang 5 untuk makan gitu kan. Dong, masa kayak di rumah juga gitu kan. Sementara saya harus di alam menikmati gitu. Iya. Saya orang kampung ya, kena air dingin segala macam kan beda-beda treatment. Nah itu makanya kalau gue combine, jadi biar kemudian nggak sampai pada titik paling parah, tapi tetap aja yang namanya di dalam hidup ya ada titik paling parah itu ada. Saat udah nggak tertahankan lagi, ada fase itu yang udah kemudian, tapi kan kalau kemudian tetap kalau trik gue buang itu energi rutin tiap bulan. Gimana makanya caranya? Kan ya itu dengan kemudian biar kemudian nggak terlalu pecah. Liburan tiap bulan sebulan sekali. Berarti cukup dengan ada kalau lo lebih ada di alam aja udah ngasih energi yang bagus, itu udah selesai. Sudah. Udah nge-recharge. Sudah betul. Karena dengan itu nggak ada pilihan lagi, ngebonding satu tenda sudah. Yang tadinya marah-marah ke anak gak enak gitu, peluk akhirnya gitu kan. Meluk ke istri gitu. Keruntal di situ ya sudah selesai gitu. Kemudian kalau udah kan
tanaman nggak masuk ke faktor itu. Oh, tanaman juga masuk tanaman. Penambah ini, penambah. Hobi tanaman sekarang ya. Iya, hobi tanaman. Tanaman termasuk karena itu. Itu obat kan sebenarnya. Karena gua itu termasuk dalam hidup karena banyakkan waktu kosongnya gua kan berapa bisnis yang banyakkan autopilot. Itu aja ngopi kerjaan gue kan. Ngopi ya betul. Ngopi kerjaan gue. Jadi betapa kongkol banyaknya waktu kan. Kerjaan utamanya adalah ngopi-ngopi, ngajak teman-teman ngopi-ngopi gitu-gitu. Jadi banyak kemudian dibuang dengan banyakkan hobi gitu kan. Iya. Hobi salah satunya yang terakhir itu sekarang kemarin burung, sekarang udah tanaman kan. Oke. Sering ngeliat tanaman. Lu suka juga tanaman? Tanaman dari dulu sebenarnya gue sangat tertarik Mit, tapi kan nggak pernah punya lahan dan juga kata suami gue, kamu tuh pembunuh tanaman. Karena selama kan sepanjang 14 tahun ada memang tangan yang panas. Kalau disentuh dia mati. Iya, karena apa ya? Karena kayaknya gue nggak siap gitu, tertarik tapi nggak siap, ngerti nggak? Nggak siap untuk ngerawat, untuk telaten. Betul. Itu dia. Ternyata saya belajar seiring waktu ya. Ternyata kalau hobi tanaman itu sebenarnya perlu ketelatenan sama kesabaran. Betul. Itu sebetulnya untuk melatih dua itu sebenarnya. Betul, untuk melatih sabaran. Dan gue makin suka sekarang. Apalagi gue udah punya lahan kan, jadi gue punya area. Rumah baru. Bukan rumah barunya, maksudnya ada lahan buat bertanam. Dan gue selalu pengen punya pohon lo di rumah-rumah. Di rumah pengen punya nanti pohon. Gue kasih tanaman salah satu koleksi. Ya, thank you. Nanti dikasih. Gue lagi berbahagia tuh. Sekarang udah mulai pada tumbuh-tumbuh gitu. Iya kan seninya gitu. Iya, seneng banget loh menunggu. Yang lu kalau nanti makin dalam suka tanaman, hidup lu akan ke sana terus. Iya. Ada satu tanaman yang karena gua baru 2 bulan 3 bulan ini, dan gua pelajarin nonton YouTube gua selain podcast gua ya YouTube gitu kan. YouTube tentang tanaman gitu. Iya. Tentang tanaman gua pelajarin lika-likunya. Karena ini tanaman sebetulnya istri yang sebelum yang hobi gitu dari dulu, cuman rata-rata banyak kan mati. Akhirnya gue pelajarin kenapa kemudian mati. Oh ternyata banyak yang salah di treatment, di media tanam, di cara siram gitu-gitu. Dan sekarang pada titik yang sudah mulai ke yang agak advance tuh tanamannya, ke monstera yang kehias kehias yang agak mahal gitu. Yang itu kita tungguin pertumbuhannya dari putik nomor 1 malam siang. Semangat gak sih? Apalagi semangat. Dan itu gue tiap hari sekarang dari jam 8, jam 7, jam 8 sampai jam 11 gue kotak-katik tanaman. Malam baru menikmati hasilnya, duduk jam 8 sampai jam 11 malam sambil merenung persoalan hidup yang makin. Speaking of which, tanaman pernah dengar ekoenzim nggak? Iya betul. Ekoenzim pernah dengar nggak? Pernah. Itu jadi kayak cairan dari proses fermentasi buah dan sayuran ya. Iya betul. Gue udah mulai pakai itu dan pengen bikin sih. Itu salah satu yang bisa menyuburkan tanaman juga katanya. Iya. Gua udah banyak multinya gitu. Sekarang itu pupuknya memang pupuk fermentasi, bikin sendiri. Iya, bikin sendiri di rumah. Bikin sendiri dong. Iya dong. Keren banget udah bisa gua kan gitu. Selalu pembelajar orangnya. Lu cerita bahwa gitu gue udah laksanakan itu. Iya udah bagus. Jadi gue ketika gue bisnis laundry dulu 3 laundry 4 laundry, gue parfumnya bikin sendiri. Deterjennya gue bikin sendiri. Serius. Parfum. Gue bibitnya gue pelajarin segala macam. Tanamannya gue pelajarin. Gue orangnya pembelajar. Makanya ketika sama lu dulu kita berteman, gue pelajarin dulu. Kalah cepat aja sama Johan gue. Check out. Pembelajar sama kita. Iya, pembelajar. Gue pembelajar juga. Makanya gue pengen bikin. Iya, nggak apa-apa. You better late than never. Iya betul. Iya. Nggak boleh kayak orang kebanyakan dong suka merendahkan effort usaha orang. Jangan gitu. Gue kan merendahkan dulu mau memuji. Memuji. Nanti setelah podcast selesai. Oh gitu. Jadi banting dulu. Bantingnya di podcast, pujinya di offline. Iya. Kita ngomong burnout jadi ketanaman ya. Ini bagian dari burnout kita, ngoceh kemana-mana. Tapi bener loh, Mit. Kalau gue mungkin belum sampai ke tahap hias ya. Kalau hias nih menurut gue belum deh. Secara mental belum ke situ gitu. Jangan dulu. Gue ke buah sama pohon-pohon yang langka.
Dan pohon-pohon masa kecil yang gue tuh pengen banget selalu punya. Sekarang gue udah punya belimbing besi. Subur banget belimbing besinya. Padahal udah mau mati loh. Gue hampir bunuh itu loh. Belimbing wulu ya. Belimbing wulu. Terus ada buah pace. Alhamdulillah tumbuh udah mulai beads-beadsnya kecil gitu. Gue setiap hari gue ajak ngomong loh. Iya mereka ini. Betul. Terus ada itu kan daun mengkudu ya. Apa namanya cincau kok cendol sih cincau. Betul. Terus ada kelor harus ada. Terus ada beberapa lagi yang gue pengen, termasuk buah tin yang gue lagi masih pengen cari buah tin. Dan terus itu udah bener memang mangga sama alpukat harus ada. Lu ajak ngomong gitu-gitu karena memang katanya tanaman, binatang segala macam itu aja ngomong. Hidup kan ya. Dia ngerti. Iya. Dia ngerti. Gue percaya sih energi dalam konteks energi kan nyambung. Betul. Dan itu yang selalu gue lakukan gitu kan. Air tumbuh segala macam. Dan gue tanaman buah ada dari dulu suka gitu. Ada apa aja di rumah? Udah ada buah. Kalau sekarang masih ada rambutan, ada mangga. Mangga ada mangga 2. Di rumah lama itu ada 1 gede. Baru kemarin dipanen besarnya agak lama. Itu yang buah sebetulnya buah nggak tahu nih belum yang teruji. Rata-rata lama berbuahnya kalau di gua tuh. Jadi mangga ada yang sampai hampir 10 tahun baru berbuah, padahal cangkokan gitu. Baru kemarin nikmatin sama Davi sama kita rujak-rujak bareng Mas Asri gitu. Tapi dikasih treatment yang kayak pupuk apa segala macam si buah-buah itu yang lama. Iya, kadang terlalu subur segala macam. Ini baru saya pelajarin, ada yang sekarang ada namanya sunat batang. Ini tuh saya lagi sunat. Jadi dipotong, diiris sedikit gitu kulitnya sekitar sejengkal begini, dia mengelilingin itu biar kemudian hormon yang merangsang daun itu nggak kemudian terlalu dikirim dulu, dilokir sehingga konsentrasi ke buah gitu. Ada namanya sunat batang. Tapi beda sama sistemnya si cangkok ya. Beda. Jadi dia itu dikulitin, dibuka kayak merek cangkok, kayak mau dicangkok cuman nggak dicangkok. Suka lihat di cuman itu di batang di bawah. Itu. Jadi ada 2 tanaman yang gue lagi gitu. Gua ada jeruk gitu-gitu, jeruk buat kebutuhan dapur ada. Limo ya. Itu gitu. Juga kemarin dapat. Tapi itu bagian dari salah satunya untuk mengkanal burnout itu memang. Iya, bisa banget. Biar nggak keluar dari tema soalnya. Nailed it. Oke, tapi pernah nggak ngalamin bangun tidur tuh langsung pengen ngelihat? Pasti. Bangun tidur itu yang kebayang. Enak ya, nikmat ya. Yang sudah mekar yang mana saja gitu. Iya, ada beads apa sih? Buds. Bintilan. Tunas baru kayak gitu. Iya, pasti itu. Pagi sore loh. Tiap kali gitu. Kalau anjing gue kan dia suka lari-lari di belakang. Dia larinya terlalu ngepot gitu, hampir mau iniin papaya gue, pohon yang masih kecil-kecil gitu. Aku marah loh. Itu sampai segitu gitu, sampai jangan rusakin gitu, sampai kayak jadi kan apa ya? Ada hubungan emosional kan jadi yang sehat ya sama tumbuhan. Dan itu bisa ngilangin stres juga. Ngilangin stres, betul. Kembali jadi ke tema. salah satu itu. Jadi nggak keluar dari tema. Jadi salah satunya adalah dengan tanaman, ide tanaman. Nanti kita tentang tanaman perdalam lagi lah. Soalnya kalau perdalam sama ahlinya nanti. Nggak ada beberapa orang, saya juga ingin membicarakan masalah tanaman ini. Tanaman termasuk bagian dari terapi segala macam, dan lu ngerasain itu sekarang? Ngerasain sampai dapat bangle. Waktu gue dapat bangle itu kata yang kan gue beli gitu sama tetangga gitu, ini bisa buat ini ngusir pelet. Hah? Pelet segala tuh. Bangle kalau pelet itu terus kemudian daun kelor. Tapi kelor banyak obatnya banget kan. Banyak khasiat sekarang. Lo rajin makan kelor kan dulu? Oh iya. Kelor itu makanan sayur harian orang Madura. Di Madura itu menjadi sayur yang tiap hari kayak ganja di Aceh. Berarti banyak banget pohonnya ya? Banyak banget. Gua itu makanya sekarang heboh orang kelor-kelor. Hello, kita itu mah makanan masih kecil. Masih kecil itu udah makanan biasa. Biasa banget gitu. Jadi intinya kelor dan burnout itu ada hubungannya, teman-teman. Ada hubungannya. Kemana ini obrolan kita? Jadi itu saja teman-teman semua. Yang pasti siapapun mengalami burnout, fase di mana sudah meledak, sudah tidak kuat. Tapi poinnya kalau pembelajarannya dari Indah ya komunikasi dengan orang yang terdekat. Coba dibuka.
Kalau yang sudah pasangan dengan pasangannya, kalau dengan teman masih jomblo, lulu yang masih jomblo, ya dengan orang yang kira-kira ngerti, yang bisa jadi curhat kepada orangnya pasangan yang lagi diincar kan gitu kan, cerita segala macam, dan kenali gitu fase-fase itu dan apa yang harus dilakukan. Ada yang kemudian ke hutan kayak Indah, kemudian hiking gitu, ada yang kemudian ke mall, ada yang kemudian makan. Tapi janganlah yang makan kemudian gendut segala macam, nggak bagus buat kesehatan. Obesitas itu bukan body shaming ya, tapi banyakkan penyakitnya lah, banyakkan mudaratnya. Jadi itu saja teman-teman semua, podcast kali ini yang temanya amburadul ini. Tapi yang pasti teman-teman apa ya, pembelajaran tadi itu tentang ketika teman-teman tidak kuat, carilah kanal untuk melepaskannya, yang positif tentunya. Yang jangan kemudian yang negatif gitu. Tapi negatif juga sekarang nggak ada, mau kongko, mau hangout, mau dugem macam nggak ada kan, PPKM. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.